Halo Sobat Green, apa kabar? Saya Romora Edward Sitorus, selamat datang di Green Talks, podcast yang membahas berbagai topik di bidang sustainability, perubahan iklim, ekonomi hijau, dan pembangunan berkelanjutan serta kehidupan sehari-hari. Memasuki babak baru yang lebih selektif dalam potensi ekonomi digital, di mana ekonomi digitalnya mencapai 99 US dollar, ekosistem startup Indonesia kini tidak lagi hanya mengejar kecepatan ekspansi, melainkan kekuatan model bisnis dan dampak jangka panjangnya. Pergeseran ini menempatkan investor pada posisi yang krusial untuk menentukan arah inovasi masa depan melalui pendanaan di sektor strategi seperti AI, digital health, hingga climate tech. Melalui sudut pandang tersebut, podcast ini akan mengupas tuntas bagaimana keputusan investasi hari ini mulai mengintegrasikan faktor keberlanjutan atau sustainability demi membentuk masa depan teknologi dan bisnis yang berdampak nyata di Indonesia. Bagaimana para investor melihat babak baru ekosistem startup di Indonesia dalam menyeimbangkan kekuatan modal bisnis dengan integrasi faktor keberlanjutan. Bersama saya sudah ada Kak Afina Sugiarto, partner dari East Ventures. Halo Kak Afina, apa kabar? Halo Mas, baik-baik. Apa kabarnya? Baik Mbak, sehat? Sehat, senang ada di sini. Terima kasih banyak Mbak Afina atas waktunya. Makasih Mas Mora. Mbak Afina, kita tahu nih East Venture itu merupakan salah satu venture capital yang terkemuka di Indonesia. Sudah ada 300 lebih startup yang di-finance, 500 lebih founder, dan juga banyak sekali founder-founder perempuan yang disupport ya. Mungkin lebih dari 25% dari founder startupnya itu perempuan. Ini kan luar biasa sekali ya, bagaimana East Venture mendukung ESG dan startup di Indonesia. Kakak sendiri merupakan seorang partner nih, dan banyak sekali Sobat Green yang mungkin ingin belajar tentang venture capital, apa yang dilakukan seorang partner. Mungkin boleh di-share nggak Kak? Saya partner di East Ventures, saya berkecimpung di bidang investasi selama 15 tahun terakhir. Wow. Kenapa investasi? Kenapa sustainability? Yes. Jadi dari waktu kecil, itu saya suka dibawa orang tua saya untuk ikut bantuin bisnisnya. Jadi kayaknya itu dari saat itu yang saya mulai belajar tentang bisnis ya. Okay. Tentang bagaimana menghitung pendapatan, pengeluarannya, dan pendapatannya harus lebih besar lah daripada pengeluarannya. Jadi itu mungkin bisnis 101. Wow. Saya tinggal di Kalimantan Timur, saya besarnya. Jadi di situ saya benar-benar merasakan pertumbuhan suatu kota yang masih sangat kecil ya dibanding sekarang kita ada di Jakarta. Yeah. Bagaimana kekayaan alam di Indonesia itu sangat besar dan bisa membuat suatu kota, suatu daerah itu tumbuh. Tapi juga adanya keberlangsungan sustainability yang harus dijaga. Yeah. Karena kita ingin kekayaan alam yang ada di Indonesia itu bukan hanya diambil dan dijual, tapi bisa diolah dan juga bisa dijaga untuk generasi yang akan datang. Jadi mungkin itu pikiran saya dari sisi sustainability. Setelah saya sampai SMP di Balikpapan, pada saat itu saya beruntung untuk bisa memiliki kesempatan sekolah di Australia. Karena waktu itu orang tua saya ada pekerjaan di sana juga, dan setelah itu sekolah di Amerika juga. Jadi perspektif dari apa yang dimiliki negara-negara ini, kota-kota besar yang lain di dunia, dengan pada saat saya tinggal di Balikpapan, itu terasa banyak nih opportunity-nya, economic growth potential yang kita bisa kembangkan di Indonesia, di daerah-daerah untuk bisa seperti negara maju. Di situ pada saat saya berkecimpung di bidang investasi, dan mungkin kira-kira 10 tahun yang lalu, pada saat kita waktu belajar itu biasanya investasi itu berhubungan dengan financial return. Jadi pada saat kita berinvestasi rupiah berapa, dapatnya kembalinya berapa antara dalam rupiah atau US dollar. Pada saat investasi tersebut bisa juga menghasilkan economic impact, social impact, dan impact to the environment. Itu rasanya sangat meaningful gitu ya. Jadi pekerjaannya bukan hanya menghasilkan profit lagi, tapi juga menghasilkan dampak-dampak yang positif untuk masyarakat dan juga bisa menghasilkan
dunia yang lebih baik untuk generasi kita dan generasi mendatang. Wah, menarik banget. Jadi pengalaman masa kecilnya ini cukup membentuk ya bagaimana Mbak memandang investasi dan juga bagaimana Mbak melihat bagaimana impact itu dapat dikerjakan. Kalau kita lihat Mbak, tentunya ketika kita bicara impact investing, ini kan balancing antara masa kini dan jangka panjang, kemudian balancing antara investor dan stakeholder seperti customer, employee, kemudian community. Ini kan sulit ya. Kenapa kita harus peduli sih Mbak terhadap stakeholders yang ada? Bukankah return itu sering dianggap sebagai satu-satunya matriks yang paling penting? Menurut saya kita harus peduli dengan stakeholders karena bisnis itu bukan hanya in the short term. Kita mau ada in the long run. Dan semua stakeholders itu sangat mempengaruhi bagaimana bisnis tersebut bisa berkembang. Jadi bukan hanya satu customer saja, tapi juga berbagai pihak. Mungkin dari sisi government policy. Perubahan policy yang pemerintah buat itu bisa berdampak terhadap bisnis yang dijalankan, right? Dari sisi perkembangan produk dan inovasi itu bisa menjangkau customer lain yang lebih luas juga. Dari sisi masyarakat yang melihat bagaimana perusahaan ini berkembang dan memberikan timbal balik ke masyarakat tersebut. Gitu kan. Itu juga sangat mempengaruhi bagaimana perusahaan tersebut bisa diterima. Jadi stakeholder management and really understanding bagaimana satu perusahaan bisa bekerja sama dengan baik dengan stakeholder itu sangat penting. Kalau dari sisi impact, menurut saya yang paling penting juga itu bagaimana kita bisa melihat sustainability itu bukan berbalik arah dengan perkembangan perusahaan atau profit. Karena ada dari satu sisi mungkin yang dipikir tuh sustainability itu menambah biaya, menambah cost. Cost center ya. Benar, tapi bagaimana kita bisa melihat sustainability itu bisa memberikan dampak yang lebih untuk perusahaan. Karena dengan kita belajar sustainability dan governance yang bagus, perusahaan ini bisa memberikan impact dan long lasting value. Dan bisa ada berkembang dengan baik. Juga dari sisi sustainability on the opportunity yang ada. Right? Jadi dengan adanya awareness dari sustainability, adanya produk-produk yang lebih sustainable yang juga bisa memberikan value added untuk customer dan harganya mungkin bisa lebih tinggi. Jadi kita lihat bagaimana dampak yang diberikan itu memang berhubungan lurus dengan perkembangan bisnis yang dijalankan. Menarik sekali Mbak. Tadi Mbak bilang bahwa fokusnya sebenarnya juga align gitu ya antara sustainability dan profitability. Dan kalau kita lihat East Venture sebenarnya sudah investasi kepada beberapa climate tech startup gitu ya. Saya lihat sebenarnya sudah sejak kapan sih East Venture melakukan investasi di climate tech dan apa yang membuat East Venture tertarik pertama kali untuk invest di sini? Jadi kita sebagai venture capital yang kita investasikan tuh pada saat kita melihat founders satu integritasnya tinggi, integritas tinggi dan really tahu tentang masalah yang ada. Jadi startup itu menurut kita it's a problem solving mechanism, solution. Right. Pada saat kita melihat founder yang passionate, memiliki integritas tinggi dan dapat memecahkan satu masalah yang ada, that's when we are excited to invest. Right? Dan yang menarik bukan hanya memberikan solusi dari sisi energi bersih, tapi bisnis modelnya itu memberikan sesuatu kemudahan untuk customernya, sehingga customernya itu tidak harus membeli solar panel capex yang tinggi, tapi bisa satu mendapatkan harga listrik yang lebih murah, dan juga bisa membayarnya itu dengan sesuai pemakaiannya. Yang listrik yang di-generate dari solar panel tersebut. Jadi adanya alignment bukan kita pakai solar panel karena energinya bersih gitu. Tapi kita pakai solar panel ini karena memang mendapatkan keuntungan di mana customer yang memakai itu bisa membayar listrik lebih murah dan juga bisa memakai energi bersih dari adanya solar panel tersebut. Jadi economically meaningful ya? Benar. Luar biasa ya Mbak. Jadi monitoring itu dilakukan untuk setiap startup di portfolio East Venture ya. Kalau kita
lihat kan memang di Indonesia paling banyak investasi sejauh ini di fintech, kemudian software as a service atau SaaS gitu ya, health tech. Climate tech itu mungkin baru banyak muncul itu sekitar 1-2 tahun yang lalu. Tapi saya sangat-sangat tertarik di mana S-Venture udah mulai invest dari 2018 bahkan 2022. Jadi memang ini sektor yang menarik ya Mbak ya, kalau dari sisi S-Venture ya, bukan karena memang hanya sekedar ingin mendorong sustainability, tapi profitability juga ini make sense ya Mbak? Pasti. Dan kita juga melihat kita harus jadi pionir nih. Mungkin kalau lihat historinya S-Ventures ini udah ada 17 tahun, dari tahun 2009 didirikan oleh founder kita Pak Wilson Cuaca. 4 tahun yang lalu kita buat program dengan Temasek Foundation, namanya Climate Impact Innovations Challenge. Nah, di situ kita scouting lebih banyak climate innovations yang bisa tumbuh kembang di Indonesia. Gitu. Itu dari solusi-solusi di bidang energi transisi, di bidang food dan nature, jadi sustainable agriculture, dan juga di bidang circular economy. Nah, itu dalam 4 tahun ini ada hampir dari 2.000 inovasi yang masuk ke dalam kompetisi ini. Dan kita juga punya ratusan partners yang mendukung program ini. Karena untuk startup-startup yang masuk dan masuk ke dalam grand finale, itu ada mentorship program dan juga business matching. Ini dana yang disiapkan setiap tahun itu kemarin 15 miliar, untuk tahun ini yang disiapkan naik 50%. Jadi 15 miliar rupiah untuk 3 pemenang. Dan juga tahun ini kita on board Tencent, di mana Tencent akan memberikan pre-purchase of carbon credit sebesar 18 miliar rupiah. Wah, luar biasa ya. Jadi ini cara-cara kita untuk mengembangkan climate ecosystem, climate innovations yang ada di Indonesia, while at the same time kita juga berinvestasi di sektor tersebut. Menarik banget Mbak. Saya sangat tertarik nih dengan Climate Innovation Challenge-nya. Apa sih pelajaran yang menurut Mbak menarik dari perjalanan dari kompetisi ini? Apa yang membuat satu startup itu, terutama yang sifatnya climate tech, itu bisa menjadi pemenang, bahkan mungkin setelah juara itu bisa tetap profitable dan sustainable selanjutnya? Mungkin kita take a step back, karena kenapa grant funding tersebut disiapkan? Karena kita lihat adanya waktu yang cukup lama untuk climate tech innovations ini bisa commercially viable. Jadi ini untuk stage startups yang mungkin belum commercially viable, tapi membutuhkan dana di awal untuk bisa masuk ke market Indonesia dan bisa berkembang di Indonesia. Itu satu. Yang kedua yang kita lihat dari kompetisi ini, kita pengen ada lebih banyak lagi founders, innovators yang merasa mereka ini nggak sendiri. Gitu. Ada venture capital seperti kami, S-Ventures, ada partners juga yang benar-benar mendukung climate innovations di Indonesia supaya bisa berkembang dengan lebih baik. Karena masalah-masalah yang ada di Indonesia nih, kalau kita ngomongin masalah besar yang kita hadapi sekarang, itu masalah yang lebih real, lebih konkret. Adanya ketahanan energi yang sangat berhubungan dengan transisi energi, ketahanan pangan. Karena itu kita juga mencari inovasi-inovasi di bidang sustainable agriculture. Apakah bibitnya bisa lebih baik sehingga bisa menghasilkan hasil yang jauh lebih baik di Indonesia gitu. Mungkin contohnya kalau kita ngobrol kedelai misalnya, 80% kedelai itu masih diimport. Padahal di Indonesia tuh makanan seperti tahu, tempe itu sangat masif. Jadi bagaimana kita bisa mencari inovasi-inovasi bibit, precision farming, di mana di Indonesia ini lebih banyak agriculture yang bisa dikembangkan. Hasilnya dari Indonesia dan untuk masyarakat Indonesia dengan harga yang lebih affordable. Jadi dari itu kita lihat bagaimana nih kita bisa dorong lebih banyak startups di bidang climate tech dari sisi ketahanan pangan, dari sisi energi, dan dari sisi circularity, waste. Pastinya kita tinggal di Indonesia, kita mau menghirup udara yang lebih baik. Gitu. Tidak ada waste sampah yang dibakar. Jadi adanya waste management yang lebih baik di Indonesia. Karena masalah-masalah tersebut benar-benar real dan dekat dengan kita ingin bisa mendorong solusi-solusi tersebut di Indonesia ini. Menarik sekali Mbak.
Tadi Mbak bicara tentang bagaimana East Venture fokus untuk mendorong climate agenda ya. Saya juga baca di East Venture website gitu ya, ada beberapa pilar termasuk menurunkan greenhouse gas emission, supporting climate agenda. Boleh diceritakan nggak pilar-pilar ESG yang diterapkan di East Venture? Jadi pastinya ESG itu kita ada bagian environmental, ada bagian sosial, dan bagian governance. Governance sangat penting sekali untuk kita. Tadi saya udah touch tentang integrity. Jadi pastinya pada saat kita berinvestasi, kita melihat investasi di perusahaan yang memiliki governance structure yang baik. Itu sangat penting. Kita juga lihat bagaimana dampak sosialnya. Jadi kalau mau dilihat, kami setiap tahun tuh launching sustainability report kita. Tahun ini 5 tahun yang kelima. Di mana kita mapping portfolio-portfolio kita dengan kontribusi mereka ke UN Sustainable Development Goals, ya, United Nations Sustainable Development Goals. Dan di situ ada 16 dari 17 UN SDGs yang portfolio kita sudah memberikan kontribusi. Hampir semua ya? Hampir semua, ya benar. Hampir semua. Banyak yang sangat banyak memberikan kontribusi di bidang ekonomi. Ekonomi, ya. Karena dengan adanya startup-startup ini, itu lebih banyak pekerjaan yang diberikan. Dan itu salah satu measure yang juga kita monitor dari startup kita, bagaimana pekerjaan diberikan, bagaimana upskilling, dan pastinya sektor-sektor yang lain dari sisi financial inclusion, healthcare, dari sisi education, dan climate yang tadi kita udah diskusikan, itu juga dikontribusikan dari startup-startup kami yang ada. Wow, luar biasa. Jadi East Venture punya sustainability report yang sudah melihat dan mapping semua kontribusi dari setiap portfolionya terhadap sosial, environmental, dan juga governance ya Mbak ya. Kalau kita lihat kan sebenarnya ekosistem startup di Indonesia itu cukup banyak berubah ya Mbak. Dari sejak COVID-19 kemarin kelihatannya pendanaan sangat mudah gitu ya. Kemudian kita mengalami yang namanya winter tech startup, winter tech ya, atau startup winter gitu ya. Dan ini menyebabkan pendanaan terhadap startup itu sekarang semakin terbatas. Untuk kedepannya nih Mbak, bagaimana cara government atau mungkin venture capital ecosystem bisa memperbaiki bisnis environment di Indonesia? Yang penting untuk investasi itu trust. Trust dan stability. Memang itu yang kita perlukan di ekosistem startup kita sekarang. Satu, kalau kita lihat dari sisi US dollar, ini kan naik terus ya, Mas. Kalau ditanya apa yang kita lakukan, kita committed, kita building value. Berita-berita yang ada di luar itu 2-3 berita, tapi kita percaya ada banyak startup-startup, perusahaan-perusahaan yang berjalan dengan sangat baik dan growing pada masa-masa sekarang ini. Jadi kalau hanya melihat bad news saja, kita jadi nggak fokus dengan fundamental business. Sementara pada saat-saat krisis itu yang kita lihat justru di mana unit economics itu bisa berubah menjadi lebih baik, dan juga adanya potensi peluang baru yang bisa dilihat karena masalah-masalah itu jadi lebih jelas dan lebih urgent. Wah, ini nih masalahnya ini benar-benar harus di-solve. Apakah itu adanya capability yang bisa dipakai untuk solve problem itu, atau ada produk yang bisa di-develop untuk solve problem itu dan membuat startup bisa berkembang. Dan kita percaya investasi itu selalu ada cycle-nya. Ada cycle turun, ada cycle baik. Kalau misalnya kita lihat dalam 50 tahun terakhir, itu selalu ada cycle. Selalu ada cycle ya? 98, tahun 2000, COVID gitu kan. Sangat unpredictable gitu. Tapi pada saat cycle itu kembali, startup-startup yang bagus-bagus ini juga pasti akan rate the benefit ya. Karena pada masa ini itu udah berjalan fundamentalnya dengan lebih baik. Kita juga lihat Mbak data bahwa memang tahun 2023 itu pendanaan di pre-seed maupun seed funding, series A, B, C itu menurun jauh gitu dibandingkan 2022. Emang ini terlihat makin sulit gitu, tapi seperti yang Mbak bilang tadi, saya garis bawahi bahwa orang
bisa melihat juga benefit dari krisis, di mana fokus terhadap unit economics atau bagaimana menghasilkan profit, bukan hanya growth, itu jadi makin fokus, makin banyak dilakukan ya. Dan ini penting sekali. Nah, mungkin saya tambahin Mas, di tahun 2022-2021 yang sangat berbeda itu adalah interest rate. Interest rate pada saat itu tuh close to zero. Jadi banyaknya pendanaan yang jauh lebih agresif yang masuk. Dimana sekarang kita lihat interest rate bukannya turun tapi malah naik. Malah naik. Ini gimana dong Mbak kalau gitu? Nah, jadi karena dan kita juga belum bisa prediksi apakah ini akan kembali pada saat itu. Benar, gitu. benar. Jadi memang di situasi sekarang dengan adanya interest rate di level saat ini mungkin new normal dan kita mesti get used to the situation. Yeah. Sudah nggak ada lagi growth at all cost gitu. Kalau sebelumnya kan, wah pokoknya yang penting growth gitu. Yeah. Itu measure yang dilihat. Sekarang udah nggak ada lagi. Sekarang juga ngelihat profitable growth. Jadi pastinya kita suka dan hanya berinvestasi di startup yang growth-nya juga tinggi. Tapi ini juga harus diimbangi dengan profitability di startup tersebut. Oke, menarik banget Mbak. Jadi startup di bidang climate tech, green economy, circular economy, waste management, ini kan udah mulai banyak ya Mbak, atau sudah mulai kelihatan beberapa startup yang menonjol gitu. Tapi ada nggak sih Mbak sektor-sektor di green economy yang memang belum banyak startup yang memulai di bidang itu? Solusi-solusi nature-based solution, atau mungkin sifatnya clean energy yang lebih murah, itu mungkin ada tapi belum ada yang berani mulai karena terlalu beresiko. Ada nggak yang menurut Mbak ini sektor yang akan banyak diminati tapi mungkin bukan sekarang atau baru akan terlihat 5-10 tahun ke depan? Pastinya masih banyak sektor subsektor ya yang kita lihat adanya opportunity dan mudah-mudahan adanya inovasi dan solusi yang berkembang. Satu yang saya lihat dari sisi battery. Karena battery itu sangat memberikan benefit untuk energi seperti solar. Karena solar kan hanya ada matahari pada saat pagi dan siang hari, pada malam hari nggak ada. Jadi perlu di save storage di battery. Dan juga dari sisi mobility. Sekarang kita mulai lihat mobil listrik, motor listrik. Jika ada inovasi solusi yang bisa menekan harga battery, itu juga akan mengembangkan lebih banyak lagi motor listrik yang ada di Indonesia. Jadi itu mungkin salah satu contohnya dari sisi energi dan dari sisi mobility. Kalau kita lihat dari sisi electric vehicle penetration yang ada di Indonesia, itu masih sangat jauh juga. Motor itu di bawah 1%. Sementara kalau kita lihat di China, itu udah lebih dari 20%. Dan mobil listrik juga kita lihat baru ya, sangat baru perkembangannya. Tapi cukup tinggi ya? Cukup tinggi. Dan itu menurut saya juga growth-nya sangat diimbangi dengan adanya produk yang baik dengan harga yang affordable. Jadi itu tuh inovasinya yang kita pengen lihat lebih banyak startups yang ada di sini untuk mendirikan solusi-solusi tersebut dibanding kita selalu import gitu dari luar. Wah, menarik. Kalau dari sisi sustainable agriculture yang tadi sempat saya sampaikan, kita ingin lihat lebih banyak pembentukan benih yang produktif, yang lebih produktif di Indonesia. Bagaimana lebih ada precision farming di Indonesia. Karena kalau kita lihat yield dari beras misalnya, dari jeruk yang ada di Indonesia versus yang ada di China, itu jauh lebih rendah. Yang ada di Middle East jauh lebih rendah. Jadi bagaimana kita bisa mengembangkan bibit benih yang lebih baik untuk tanah yang ada di Indonesia, sehingga kita bisa menghasilkan agriculture yang lebih baik juga. Menarik banget Mbak. Jadi tadi thank you udah di-spill nih beberapa sektor yang belum berkembang ya, dan mungkin punya potensi ke depannya untuk berkembang lebih jauh mengingat pangsa pasarnya yang masih kecil dan tumbuhnya sekarang cukup cepat. Mungkin saya tambahin lagi supaya ada boleh dong Mbak di-spill lagi. Ngobrolin energi, ngobrolin agriculture, lu ngomongin tentang circular economy. Circular economy, nah ini opportunity-nya yang saya lihat belum banyak, itu dari sisi development deep
deep tech ya, Deep mungkin tech deep ya. tech ya. Bagaimana bisa recycling e-waste gitu di Indonesia. Bagaimana bisa mining minerals yang ada di e-waste yang ada di sini gitu. Di telepon genggam ya? Misalnya di telepon genggam, di elektronik, seperti kulkas, TV. Nah, itu kan ada mineral-mineralnya. Betul. Kita lihat di luar negeri itu udah mulai banyak, tapi di Indonesia kita belum melihat startupnya di situ. Atau dari sisi collection gitu, used cooking oil, minyak jelantah gitu kan udah di-collect, tapi bagaimana itu bisa di-develop into sustainable aviation fuel, yaitu di bioaftur. Jadi development tersebut tuh kita juga scouting melihat bagaimana bisa berkembang dan lebih banyak inovasinya di Indonesia. Tadi menarik sekali, tadi Mbak udah spill ya beberapa sektor yang akan berkembang dan potensial gitu ya, melihat perkembangannya sekarang cukup cepat dan belum market share-nya masih terus tumbuh gitu ya. Saya tertarik nih Mbak dengan solusi-solusi di bidang green economy, circular economy, clean tech. Itu kan solusi terhadap suatu masalah yang kompleks. Masalah ini kompleks karena tadi seperti Mbak bilang di awal, butuh banyak aktor untuk berjalan align supaya solusi ini benar-benar bisa berjalan gitu. Nah, startup yang masih kecil ini mungkin punya ide brilian gitu. Tapi ketika dia melihat kondisi kenyataan, dia langsung kayaknya kalau aku kasih solusi seperti A gitu ya, tapi kondisi B, C, D-nya nggak jalan, kayaknya solusi ini nggak akan terpakai deh. Fungsi atau dukungan dari venture capital ada nggak untuk startup yang mungkin merasa dia butuh support gitu Mbak? Apa yang sebenarnya venture capital berikan kepada startup sehingga dia bisa menerapkan solusi yang dia pikirkan di awal? Pasti. Karena sebagai venture capital kami bukan hanya memberikan dana, tapi juga advice gitu, guidance. Kan kebanyakan startup yang kita investasikan, kita ada board seat, di mana kita banyak berdiskusi dengan foundernya. Dan sebagai founder startup juga pastinya pada saat mencari dana itu bukan hanya dana yang dilihat, karena mendapatkan investasi itu seperti mendapatkan partner ya, partner bisnis. Bukan hanya dananya saja yang keluar, tapi juga harus memberikan pertanggungjawaban dari dana yang diterima tersebut. Betul. Dan pastinya perkembangan bisnis itu sangat long term. Ya. Apakah ini partner yang terbaik untuk startup tersebut, untuk founder tersebut, untuk bisa membantu perkembangan sebuah perusahaan ini dengan inovasinya. Jadi pastinya ada value creation initiatives yang kita lakukan dari sisi memberikan advice, dari sisi memberikan support seperti financial misalnya, fundraising ke depannya, membuka jalur dengan corporates, introduction, tadi yang Climate Impact Innovation Challenge tersebut, even sebelum kita berinvestasi, kita juga buka communication ya, dan mentorship dengan corporate yang ada, sehingga foundernya juga bisa checking apakah solusi tersebut tuh sebenarnya menarik untuk potensial partner atau customer untuk diimplementasikan. Jadi bukan hanya sekedar dana, tapi juga advice, bahkan juga network gitu ya, disediakan dari venture capital buat startup ini. Apakah nanti startup ini akan diperkenalkan dengan portfolio lain di dalam ekosistem East Venture? Pasti. Kita ada 2 program, terutama untuk itu. Satu hand in hand dan juga Founders Gathering. Jadi pada saat Founders Gathering tuh banyak sekali startup-startup kita yang kumpul dan kenalan dengan founders-founders yang lain. Untuk hand in hand tuh biasanya sesuai topik yang ada, yang kita kumpulkan untuk startup-startup yang bisa benefit dari topik yang sama gitu misalnya. Misalnya sedang diskusi tentang ESG. Jadi kira-kira startup yang interested untuk deepen dari ESG, itu kita invite. Untuk startup-startup yang pada tahap ingin IPO misalnya go public juga, itu kita datangkan beberapa partner misalnya dari sekuritas untuk berdialog tentang isu-isu tersebut. Jadi pastinya untuk startup-startup selain dari program yang ada, jika ingin berkenalan dengan founder kita yang lain, pastinya kita akan memfasilitasi. Menarik banget, Mbak. Nah, ini saya ingin bertanya soal bagaimana governance di green economy, Mbak. Banyak sekali orang yang bilang bahwa saat ini di green economy terjadi fenomena di mana bisnis-bisnis
mengaku mereka environmental friendly, padahal tidak. Dan kita sebut dengan greenwashing. Dan salah satu cara yang paling baik untuk mengatasi greenwashing adalah dengan memiliki sistem monitoring, verifikasi yang tepat. Bagaimana dari East Venture mendorong supaya ada proses monitoring untuk semua startup-startupnya? Apakah ada misalkan pengecekan skop 1, skop 2, skop 3 dari greenhouse gas emission? Bagaimana itu dilakukan? Dan best practice-nya kalau di East Venture seperti apa sih? Yeah. Jadi pastinya dari sisi investasi, itu kita ada ESG review dari awal pada saat due diligence. Karena kita tidak bisa berinvestasi di sektor-sektor di luar IFC performance standard dan juga ada European exclusion list. Situ. Jadi pada saat due diligence, apakah startup ini memberikan impact yang negatif untuk masyarakat misalnya. Jadi pada saat dari awal sekali udah ada impact-impact yang tidak berhubungan baik dengan environment, dengan sosial, dan terutama dengan governance, itu udah excluded dari investment kita. Itu pada saat due diligence, screening due diligence, lalu pada saat investment decision, biasanya juga kita melakukan banyak review dan dokumentasi dan diskusi dengan investment committee kita on ESG consideration tersebut. Itu juga dilanjutkan di saat portfolio monitoring. Jadi pada saat kita sudah investasi, setiap tahun kita melakukan ESG survey, juga di mana kita menanyakan hal-hal yang berhubungan dengan environment, social, dan governance tersebut. Tadi disebutkan skop 1, skop 2, skop 3, itu mungkin hanya yang environmental segment. Dan memang di Indonesia itu masih belum widespread ya, Betul. masih belum awam. Nah, karena itu juga dari East Ventures kita membuat suatu tool namanya Ecovisi. Mungkin bisa dilihat teman-teman di ecovisi.com. Ini adalah kalkulator greenhouse gas emission yang kita buat bersama dengan Kadin dan juga World Resource Institute Indonesia. Kira-kira 2 tahun yang lalu, dan kita memberikan program tool ini secara gratis untuk corporate dan juga SMEs, startups yang ada di Indonesia. Nggak rugi Mbak, ngasih gratis. Kita melihat ini sebagai bagaimana kita bisa mengajarkan perhitungan greenhouse gas emission di Indonesia supaya lebih banyak masyarakat mengenal. Memang ESG diterapkan across dari awal saat screening sampai pada saat exit. Dan juga kalau dari sisi monitoring, kita lihat di awal tuh ada due diligence dari sisi ESG juga. Dan juga di ESG survey yang kita laksanakan. Dan juga kita memberikan tool-tool yang bisa membantu. Jadi dari tim kita bukan hanya tool yang diberikan, tapi juga ada support jika ada yang ingin ditanyakan, bagaimana cara memakainya, itu bisa di email ke website kita yang ada di situ. Wah, luar biasa sekali. Nanti silakan Sobat Green cek ya di website-website-nya tools-tools yang udah diceritakan oleh Mbak Afina tadi. Mbak Afina, kita mau lihat juga nih outlook dari startup di 5-10 tahun ke depan. Bagaimana supaya para investor itu tahu kondisi Indonesia seperti apa dan yakin gitu ya, punya trust seperti yang Mbak bilang tadi terhadap iklim investasi terutama untuk startup ya di Indonesia. Kira-kira kalau dari sisi Mbak, apa sih yang perlu dibangun gitu ya untuk memastikan iklim investasi bisa tetap bagus untuk startup. Saya lihat juga bahwa East Venture itu berhasil punya exit yang cukup baik ya, 30 plus exit. Boleh sharing nggak Mbak, bagaimana menemukan startup yang bagus, support startup itu, dan akhirnya bisa mencapai profitability tapi juga sustainability? 5-10 tahun ke depan ya Mas, ini jangka waktu yang panjang tapi nggak panjang-panjang banget sebenarnya. Tapi yang pastinya di masa sekarang ini, kita ingin adanya optimism ke depannya. Dengan trust yang kita bisa build di saat ini, sehingga dalam 5-10 tahun ke depan, startup ekosistem Indonesia bisa berkembang dengan baik dengan solusi-solusi yang baru yang ada diciptakan di Indonesia lagi. Jadi satu yang kita udah diskusikan itu trust. Yang kedua yang kita lihat dari sisi investasi itu memang perlu adanya recycling of
capital. Jadi pada saat capital diinvestasikan, itu bisa berkembang dengan baik, adanya dana capital selanjutnya yang ada di ekosistem tersebut, dan company tersebut bisa menjalankan exit gitu, antara IPO atau M&A exit. Dan dari dana tersebut itu akan berputar gitu. Jadi ada flywheel effect di mana pada saat investor mendapatkan keuntungan, itu akan diinvestasikan kembali dan membuat ekosistem startup tersebut tuh jadi lebih berkembang. Pasar modalnya harus sehat juga tentunya ya. Betul, betul sekali. Mungkin yang ketiga adanya kolaborasi dari sisi stakeholder. Jadi memang bagaimana stakeholder semua termasuk dari sisi government dan masyarakat bisa mendukung pertumbuhan startup yang ada di Indonesia tersebut, sehingga tercipta perkembangan dari sisi inovasi-inovasi, solusi yang ada bisa diadopsi dengan baik, dan solusi-solusi yang ada ini juga bisa memberikan impact yang baik untuk masyarakat dan untuk environment buat generasi selanjutnya. Mbak, kita tahu bahwa AI ini menjadi satu teknologi yang mengubah semua aspek dalam pekerjaan, semua aspek dalam industri, termasuk green economy. Kalau dari pandangan Mbak sebagai orang yang langsung ada di dalam dunia financing, terutama untuk startup, bagaimana sih AI ini bisa membantu produktivitas startup dan mendorong mereka menjadi institusi yang produktif? AI ini kita lihat sangat menjadi game changer in the market, dan bukan hanya green economy, di semua bidang yang kita investasikan dan dalam hidup kita masing-masing. Benar banget. Jadi banyak sekali yang AI itu bisa lakukan dengan sangat cepat dan dengan hasil yang sangat baik gitu, dengan adanya LLM yang berkembang. Mungkin sekarang sering pakai seperti Cloud Anthropic, ChatGPT, Gemini, right. Jadi solusi-solusi ini sudah sangat masif ya dan available di Indonesia juga. Yang kita lihat pastinya kalau nggak pakai AI itu bisa ketinggalan, sangat ketinggalan. Sangat ketinggalan ya Mbak. In fact, iya sangat ketinggalan. Dan kita lihat juga, kita banyak ngobrol dengan startup-startup kita dan dengan untuk East Venture sendiri, kita implementasikan AI dalam business operations, dan juga bagaimana ada opportunity dari sisi perkembangan produk AI yang bisa dibawa oleh startup ini, dan pastinya kita juga scouting new innovations, new solutions yang come out karena adanya AI ini. Di Indonesia mungkin kita lihat adanya AI application, dan untuk solusi-solusi dari bidang green, climate tersebut, pastinya juga bisa memakai solusi-solusi AI yang ada atau memberikan produk inovasi yang datang dari artificial intelligence. Benar sekali. Kemarin sempat dengar juga soal maximizing token, Mbak, di kalangan startup. Jadi token ini kan berbayar ya, Mbak ya. Benar. Makin lama makin mahal yang banyak token yang harus dipakai gitu ya. Bagaimana, ada nggak solusinya nih Mbak supaya startup itu spendingnya ke token nggak terlalu tinggi gitu? Jadi memang ada cara-caranya dan mesti belajar ya. Satu dari sisi open source, mungkin lihat dari sisi open source yang ada, download ke mesin sendiri sehingga lebih sedikit token yang dipakai. Lalu dari sisi bagaimana bisa menciptakan skill sehingga tidak berulang untuk AI tersebut membaca data-data yang udah pernah dia lakukan. Efisien lah ya. Efisien. Jadi itu mungkin diskusinya panjang khusus untuk bidang AI, tapi pastinya ada cara-cara untuk belajar bagaimana bisa memanfaatkan AI dengan lebih baik, lebih ekonomis juga. Wah, terima kasih banyak Mbak Vina untuk advice-nya. Thank you untuk diskusinya Mbak. Ini sangat menarik ya, bagaimana perjalanan Mbak Vina dari sejak muda hingga sampai sekarang, masih muda juga. Makasih Mas. Menjadi leader di bidang sustainability dan juga memberikan manfaat kepada masyarakat melalui startup yang diinvest dan dikelola dan dibangun bersama-sama East Venture ya. Terima kasih banyak Mbak Vina untuk waktunya. Mas Mora, yes. Teman-teman Sobat Green, terima kasih sudah mendengarkan episode kita kali ini. Kita belajar banyak tentang bagaimana East Venture mendukung sustainability di setiap startup yang mereka bangun, yang mereka investasikan. Dan kita juga percaya bahwa
kita bisa melihat resep-resep mana yang bisa kita tiru untuk membangun ekosistem startup dan venture capital di Indonesia 5 hingga 10 tahun ke depan. Jadi dari percakapan tadi kita lihat bahwa bukan hanya growth yang dicari, tapi juga bagaimana kita membangun trust, membangun pasar modal, membangun exit sistem yang bagus sehingga kapital dapat di-recycle dan memberikan investor kemampuan untuk invest kembali di startup-startup yang sudah ada. Itu semua sangat penting untuk memastikan kita bisa memiliki startup ekosistem yang baik. Terima kasih dan sampai jumpa lagi di episode Green Talks selanjutnya. Green Talks, walk the climate talks.